Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, selamat malam para pemirsa. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube ini. Pada kali ini kita akan mengulas konten yang cukup berbeda dari konten-konten sebelumnya, dimana bila konten-konten sebelumnya kita banyak membahas mengenai desain rumah dalam bentuk visualisasi 3 dimensi dengan animasi seperti yang sudah pada konten sebelumnya. Namun pada kali ini kita akan mengulas proses pembangunan rumah tinggal yang cukup mewah yang ada di Yogyakarta di bagian selatan. Nah, jadi lokasi rumah tinggal ini berada di salah satu klaster perumahan di Yogyakarta bagian selatan, yang dimana kawasan klaster ini sudah hampir sold out semua unit-unitnya. Ini bisa kita lihat sekeliling kompleks perumahan klaster ini. Oke, jadi sebelum kita mengulas kebangunannya, kita bisa lihat di sekitaran ini ada jalan lingkungan yang mungkin lebar sekitar 10-12 meteran, 2 jalur gitu. Jadi secara mobilitas kendaraan keluar masuk tamu maupun penghuni unit klaster perumahan ini terbilang cukup nyaman dan cukup asri, karena penataan lanskap pada area kompleks ini cukup bagus, cukup estetis dan eksotis, karena di sini ada tanaman pohon palem ini yang menjadikan suasana klaster ini menjadi lebih elegan. Oke. Oh ya, untuk entrance-nya itu dari sana, dari luar sana itu entrance-nya. Nah, di sepanjang jalan di bagian sana juga terdapat penataan tanaman berupa lighting. Jadi itu yang kotak-kotak itu merupakan sarana lighting gitu. Nah, bisa kita lihat ya. Oke. Kita mulai masuk ke bangunan yang akan kita ulas. Nah, jadi ini bangunan rumah yang termasuk kategori menengah ke atas ini memiliki lahan berukuran 17 kali 18 meter. Maksudnya lebar 18 meter dan panjang ke dalamnya itu 17 meter, pemirsa. Nah, jadi di sekeliling kanan kiri ini juga sudah terdapat bangunan satu lantai lebih tepatnya. Oke. Nah, saat ini sudah memasuki proses pembangunan struktur pada lantai 1. Nah, untuk selanjutnya ini akan berlanjut ke pembangunan struktur lantai atasnya atau lantai 2. Nah, jadi di area ini, area pada view ini merupakan area garasi atau carport. Jadi nanti mobilitas kendaraan itu bisa masuk ke sini. Ini muat 2 mobil, pemirsa. Muat 2 mobil dengan kondisi yang cukup lega. Artinya ketika 2 pintu mobil kebuka itu masih cukup lega untuk mobilitas, aksesibilitas. Dan ketinggian dari lantai ke ambang bawah balok bagian atas itu sekitar 2,5 meter. Artinya apabila mobil memerlukan perawatan mesin, khususnya mobil perlu dibuka kap mesinnya, itu masih bisa. Jadi nggak akan mengenai ambang bawah balok ataupun plat bagian atas itu. Oke, nah ini merupakan carport mobil. Kemudian ini merupakan, nah ini pasangan dinding ini merupakan area tangga akses masuk pintu utama. Nah, ini ya, seperti yang kita lihat. Nah, ini merupakan akses pintu masuk ke
pintu utama. Jadi ini nanti bakal ada trap-trap tangga di sini. Naik ke pintu utama itu ada di atas. Mari kita bisa masuk ke area lebih dalam lagi ya. Oke, nah ini trap tangga nanti. Ini ada bordes. Ini area bordes ya. Ini area bordes ini. Nah, nanti ini akan mohon maaf, untuk area bordesnya itu nanti ada di posisi di sini. Jadi bukan di bawah sini ya, bukan di bawah sini, tapi lebih tepatnya di sini. Karena nanti akan ada penyesuaian trap tangga itu sampai ke ini ambang atas ini bordes, kemudian nanti naik. Nah, untuk area entrance atau pintu masuk utamanya itu ada di area seperti yang saya tunjukkan. Nah, untuk level dari lantai dasar, maksudnya dari lantai parkiran carport menuju ke lantai entrance itu sendiri sekitar 3,5 meter, kurang lebih 3,5 meter gitu. Oke. Nah, saat ini masih proses penganyaman pembesian untuk balok-baloknya. Jadi bisa kita lihat di sini bahwasanya besi-besi balok itu sendiri cukup besar dan bagel-bagel cukup rapat, serta dimensi balok besi ini juga cukup besar. Itu dikarenakan bangunan rumah tinggal ini memiliki jumlah lantai 4 lantai gitu. Jadi sehingga perlu perhitungan khusus pada struktur bangunan supaya bangunan dapat dihuni secara layak, baik secara struktur maupun arsitekturnya, seperti kenyamanan, terus keamanan, segala macam. Kebetulan ini yang mendesain saya sendiri. Oke, bisa kita lihat ya di area lantai carport seperti yang pertama tadi kita ulas. Nah, ini merupakan area carportnya. Oh ya, jadi mohon untuk ikuti terus channel ini ya, karena akan ada update berikutnya mengenai konten seputar konstruksi, khususnya rumah tinggal yang sedang dalam proses pembangunan ini. Jadi untuk konten-konten ke depan akan ada update mengenai perkembangan rumah tinggal menengah ke atas ini ya. Oke, lanjut kita masuk ke, nah ini di samping area carport ini, di sebelah kanan ini ada ruang untuk genset. Nah, ini ada ruang untuk genset. Oke, ruang genset ini sekitar 2,5 kali 2,5 meter, sekitar 2,5 kali 2,5 meter untuk genset. Kemudian kita masuk. Nah, nanti di sebelah ujung sana juga ada akses untuk mengarah kepada ruang pembantu, maksudnya area kerja pembantu ataupun ya akses samping lah. Ada akses side entrance, ada akses kedua dari rumah tinggal ini melewati trap tangga. Jadi di sana juga ada trap tangganya nanti. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke, nah ini merupakan area garasi yang disekat oleh pintu. Jadi nanti di bawah balok ini akan ada pintu garasi tersendiri supaya mobil itu bisa masuk ke garasi ini. Maksudnya mobil supaya aman gitu, tidak terlihat dari luar ketika sudah malam gitu. Oke. Kemudian kita masuk ke area ini. Nah, ini area nantinya digunakan sebagai, selain buat penyimpanan barang, bisa jadi ini area digunakan untuk penyimpanan kendaraan kecil seperti sepeda atau sepeda motor gitu. Jadi tidak hanya mobil, namun juga terdapat
terdapat space untuk sepeda motor ataupun sepeda biasa. Oke. Nah, kita masuk ke ini. Ini adalah area lift. Nah, karena bangunan 4 lantai dan ada permintaan khusus dari klien untuk ada fasilitas berupa lift untuk memudahkan mobilitas pengguna secara vertikal, maka dibutuhkan transportasi vertikal bangunan berupa lift. Jadi untuk space lift itu sendiri sekitar 1,8 ke belakang, 1,6 menyamping. 1,6 kali 1,8 dengan kapasitas lift itu sendiri 4 passengers. Begitu. Jadi nantinya secara hierarki setelah owner memarkir mobil di garasi ini atau di carport, bisa akses melalui tangga utama, tangga samping maupun area lift. Nah, tergantung situasi dan juga kondisi. Apabila situasi cerah, maka bisa juga melewati tangga utama ataupun tangga samping. Dan bila situasi ternyata di luar hujan deras, bisa menggunakan lift untuk transportasi secara vertikal. Jadi artinya dari klien maupun putra-putrinya bisa langsung mengakses ke lantai 2 atau 3 atau langsung ke area rooftopnya. Nah, nanti di video-video selanjutnya juga akan ada ulasan mengenai progres pembangunan rumah tinggal menengah ke atas ini, khususnya karena ini masih struktur ya, masih ranah struktur, masih proses di ranah struktur. Nanti bakal ada ulasan tersendiri mengenai detail-detail arsitektur maupun hingga interiornya, begitu. Nah, ini semua masih proses pembangunan struktur ya, gitu. Oke, kira-kira cukup begitu dulu untuk para pengunjung channel ini maupun subscriber yang sebelumnya sudah pernah menyaksikan channel ini. Bisa dituliskan di komentar mengenai respons terkait apa-apa yang perlu disampaikan atau ditanyakan mengenai konten proses pembangunan rumah tinggal ini ya, gitu. Oke, terima kasih pemirsa sudah menyaksikan channel ini. Semoga bermanfaat dan ikuti terus perkembangan konten selanjutnya, khususnya perkembangan proses pembangunan rumah tinggal ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.